Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggotakan saya sendiri yaitu Fatur Rahim dan teman saya Farhan Arif Rahman. Saya Apriansah. Kami dari program studi pengelolaan agribisnis perkebunan yang akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam usaha perkebunan yang diampu langsung oleh Bapak Krisna Admin Nababan dalam mata kuliah manajemen usaha. Faktor internal yang pertama yaitu adalah kompetensi sumber daya manusia atau SDM. Faktor kompetensi SDM yang dimiliki setiap petani berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Jika dilihat dari jenjang pendidikannya, rata-rata petani itu adalah yang lulusan sekolah dasar, bahkan ada yang tidak sekolah. Kemudian mereka bertani dengan pola yang sudah mereka kenal dari keturunan terdahulu mereka atau nenek moyang mereka. Walaupun telah banyak sistem yang sudah mereka kenal, pertanian yang lebih maju dan modern seperti di negara tetangga, tapi bagi petani Indonesia mereka masih enggan untuk beralih pada sistem yang telah terbukti bisa meningkatkan produktivitasnya. Berbagai upaya yang dilakukan mulai pengenalan sistem, pengadaan demlot, penyuluhan, dan lain-lain, tapi belum membuat para petani berbondong-bondong pada sistem yang diperkenalkan tersebut. Petani bertanggung jawab terhadap pengelolaan usaha pertaniannya. Dengan sistem pengelolaan yang baik, maka produktivitasnya, hasil taninya pun meningkat, begitu pula sebaliknya akan menurun apabila produktivitasnya juga menurun. Kemudian petani dengan sumber daya yang cukup dapat memanfaatkan berbagai faktor produksi yang ada untuk digunakan secara efektif dan juga efisien agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi di sini petani berperan penting sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dari usaha yang dilakukannya tersebut. Faktor internal yang kedua adalah harus mempunyai jiwa wirausahawan. Sebagian besar petani menganggap bahwa kegiatannya adalah pekerjaan. Tidak ada yang salah dengan anggapan tersebut, namun tidak semuanya juga benar. Bertani adalah kegiatan menanam untuk memperoleh hasil ataupun panen di kemudian harinya. Jiwa wirausaha yang cocok harus dimiliki oleh setiap petani. Namun, jiwa wirausaha setiap petani itu berbeda-beda. Dengan mengembangkan jiwa wirausaha, para petani akan dapat meminimalisir kerugian yang dialami oleh orang-orang yang melakukan kegiatan di pertanian tersebut. Dengan mengembangkan jiwa wirausaha, para petani akan berpikir ke depannya bagaimana sih cara meningkatkan produktivitas dalam kegiatan tersebut dengan menggunakan biaya produktivitas yang paling sedikit, paling minimal dengan memperoleh hasil yang semaksimal mungkin. Faktor internal yang ketiga yaitu kepemilikan lahan. Kepemilikan lahan pertanian sangat mempengaruhi dalam keberhasilan usaha perkebunan maupun pertanian. Dengan lahan yang luas, seorang petani bisa menanam berbagai macam tanaman perkebunan maupun pertanian. Kepemilikan lahan yang luas menentukan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan rumah tangga si petani karena berkaitan erat dengan keberhasilan usaha tani maupun perkebunan dan teknologi modern yang digunakan. Untuk mencapai keuntungan usaha tani, kualitas tanah harus ditingkatkan. Hal ini dapat dicapai dengan cara pengelolaan yang hati-hati dan menggunakan metode terbaik. Yang selanjutnya, faktor internal yang keempat, kesuburan tanah. Kita sebagai petani Indonesia wajib bersyukur karena negeri ini tanahnya sangatlah subur. Apapun yang kita tanam selalu tumbuh subur. Namun kesuburan negeri ini kian hari kian berkurang sejak revolusi hijau dengan pemakaian pupuk kimia yang berlebihan. Sampai saat ini tanah kita sudah mencapai titik kritis. Sudah saatnya bagi kita semua, para petani, berpikir bagaimana mengembalikan kesuburan tanah yang telah Allah berikan pada kita. Faktor eksternal yang pertama adalah iklim dan cuaca. Sebagai negara tropis, Indonesia adalah negara yang paling cocok untuk usaha pertanian. Hampir semua jenis tanaman di bumi dapat ditanam di Indonesia. Namun apakah selamanya iklim atau cuaca selalu bersahabat dengan petani? Faktor iklim atau cuaca ini memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan berhasil dan tidaknya usaha pertanian tersebut. Selama 3 tahun terakhir ini, cuaca ekstrim telah membuat banyak petani gagal panen dan bahkan kesulitan dalam menentukan jadwal panen yang tepat. Faktor eksternal yang kedua adalah sarana transportasi dan komunikasi. Dengan tersedianya sarana transportasi mempermudah
mempermudah para petani dalam mengirimkan hasil produksi pertaniannya ke berbagai daerah. Dan juga dengan adanya sarana transportasi, para petani akan mudah dalam melakukan pengangkutan alat-alat pertaniannya, misalnya seperti traktor dan mesin panen. Selain dari sarana transportasi, ada juga sarana komunikasi. Sarana komunikasi juga berperan penting dalam menyokong keberhasilan kegiatan dari suatu pertanian. Dengan adanya sarana komunikasi, para petani akan memudahkan dalam berbagi informasi, berbagi pendapat, maupun mendapatkan informasi dari luar ke dalam pertanian mereka. Dengan sarana komunikasi juga, para petani akan lebih mudah dalam pengenalan sistem baru dalam meningkatkan hasil produksi pertaniannya. Dengan itu juga, maka sumber daya manusia yang ada dalam pertanian tersebut lebih meningkat lagi. Faktor eksternal yang ketiga, pupuk dan pestisida. Sejak revolusi hijau hingga sekarang ketergantungan petani terhadap pupuk dan pestisida kian meningkat. Walaupun efeknya kurang baik, namun ketersediaannya sangat menentukan keberhasilan usaha tani. Tersedianya kebutuhan pupuk setiap saat mempermudah petani dalam memelihara tanamannya, seperti tanaman padi misalnya. Ketetapan waktu pemberian pupuk adalah hal yang tidak bisa ditawar. Bagaimana mungkin bisa tepat waktu pengaplikasian pupuk tersebut jika tidak ada pupuk di kelompok tani maupun di kios resmi? Bisa saja petani menggunakan pupuk organik, namun itu tidak bisa langsung gitu saja. Ada tahapan untuk menuju pertanian organik. Selanjutnya, faktor eksternal yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam menentukan harga pokok penjualan gabah dan komoditas pertanian lainnya haruslah lebih tinggi dengan total biaya yang dikeluarkan petani dalam memproduksinya, sehingga petani bisa merasakan keuntungan dari usahanya. Selain itu, pemberian subsidi pupuk yang tepat juga merupakan tugas pemerintah dalam membangun pertanian. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani.